membahas mengenai hakikat rizki, yang mana kita semua berusaha untuk mendapatkan rizki. Apa yang terjadi di depan kita semua karena kita sedang berusaha, berupaya mendatangkan rizki untuk keluarga kita. Maka dalam bab rizki ini, pertama kita harus yakin atas kebesaran Allah, bahwa hakikatnya yang mendatangkan rizki kepada kita itu Allah. Sebelum kita lahir ke muka bumi, Allah sudah tetapkan jatah rizki yang akan datang kepada kita. Sudah ada catatannya, tidak kurang dan tidak lebih. Kataballahu maqadiral khalaiq bi khamsina alfa sanah qabla an yakhluqallahu samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketetapan rizki manusia, ajal manusia 50.000 tahun sebelum orang itu terlahir di muka bumi. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelumnya, ketetapan-ketetapan itu sudah ada. Dan Allah Subhanahu wa taala beritahu kita bahwa yang namanya rizki kita, jodoh kita, mati kita, itu sudah ada catatannya, sudah ada tulisannya, sudah ada ketetapannya. Kenapa Allah beritahu macam ini kepada kita? Likaila ta'asau ala ma fatatkum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kamu wahai manusia tidak putus asa, tidak marah, tidak kecewa dengan apa-apa yang terluput dari hidupmu, dan supaya kamu tidak sombong, tidak terlalu bangga dan lupa diri atas apa-apa yang berhasil kau raih dalam hidupmu. Maka Allah sampaikan, Allah beritahu lewat Nabi kita Muhammad SAW bahwa apa-apa yang kita dapatkan itu sudah ada ketetapannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Likulli ajalin kitab. Setiap ketetapan itu sudah ada kitabnya. Setiap ketentuan itu sudah ada catatannya. Maka kita jangan terlalu bangga dengan apa yang kita raih dan jangan terlalu sedih dengan apa yang luput dari kehidupan kita. Termasuk yang namanya rizki. Rizki ini sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Kita cuma disuruh ikhtiar saja, berusaha untuk mendapatkan rizki. Keluar dari rumah mencari rizki. Minta kepada Allah supaya rizkinya datang. Itu tugas kita. Tapi berapa jumlahnya, cepat atau lambat, kadarnya, semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Lau haraba ibnu Adam min rizkihi kama yahrubu minal mauti la adrakahu rizqahu kama adrakahul maut." Andaikan anak cucu Adam itu lari dari rizkinya, sebagaimana dia lari dari kematiannya, tetap rizki jatah dia itu akan datang kepadanya, sebagaimana kematian menjemput seseorang. Tidak maju dan tidak mundur. Tidak bisa disegerakan dan tidak bisa ditolak. Ketika sudah jatahnya, waktunya, ketetapannya datang, dia akan datang. Itu sabda Nabi SAW. Supaya kita yakin bahwa yang namanya rizki itu akan datang karena itu jatah kita. Karena itu milik kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau itu menjadi milik kita, dia akan datang. Walaupun kita kejar seperti apapun caranya, kalau bukan milik kita, dia tidak akan kita dapatkan. Ini keyakinan yang harus masuk ke dalam hati kita. Supaya kita tidak terlalu gelisah dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada salah seorang sahabat Nabi.
yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang kaya raya. Hartanya sangat banyak. Apapun yang dipegang olehnya menjadi emas. Perdagangannya selalu sukses. Luar biasa. Untung, untung, dan untung. Suatu hari Nabi SAW katakan kepada dia, "Ya Abdurrahman, inni ra'aituka tamshi ala sirati habwan." Wahai Abdurrahman, aku melihat kamu menjalani, melintasi jembatan Sirat dengan merangkak-rangkak. Kenapa merangkak? Karena hartanya memang banyak. Hartanya luar biasa. Sehingga hisapnya cukup menyebabkan dia merangkak ketika melewati jembatan Sirat. Ketika dia mendengar sabda Nabi SAW seperti itu, dia agak khawatir, takut. Karena dia tidak mau tertinggal masuk surga dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Maka dia berusaha untuk mengurangi hartanya. Bagaimana caranya? Dia cari kesempatan. Ketika para sahabat saat itu gagal panen kurma, karena kurmanya busuk, terlambat memanen, maka dia membeli semua kurma milik sahabat yang gagal panen tersebut. Tujuannya supaya dia tidak mendapatkan untung, bahkan rugi. Maka subhanallah dibelilah kurma milik sahabat yang lain itu. Dengan dua tujuan. Yang satu membantu para sahabat, yang kedua supaya dia mengurangi hartanya. Tapi ketetapan Allah beda. Walaupun dia punya niat seperti itu, ketentuan Allah berlaku. Allah Subhanahu wa taala datangkan wabah penyakit yang terjadi di negeri Yaman pada saat itu. Dan satu-satunya obat atas wabah penyakit yang melanda negeri tersebut adalah kurma busuk yang ada di gudangnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Maka wakil daripada negara Yaman pada saat itu diutus ke Madinah untuk mendapatkan kurma tersebut. Sehingga kurma tersebut dibeli dengan harga yang tinggi dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga penjaga gudang Abdurrahman bin Auf senang. Kenapa? Karena kurma dagangannya habis. Dia tidak tahu apa tujuan tuannya. Diberitakan hal ini kepada Abdurrahman bin Auf. Wahai Tuan, alhamdulillah kurma milik Tuan yang ada di gudang semuanya terjual dengan harga yang sangat tinggi. Maka dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah ketetapan Allah. Yang namanya rizki tidak akan tertukar. Yang namanya rizki jatah kita tidak akan pergi ke tempat lain. Nggak mungkin. Ini keyakinan yang harus kita yakini di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita ini tidak terlalu gelisah. Untuk memikirkan yang namanya rizki. Bukan berarti kita malas-malasan tanpa bekerja. Tidak. Kita berikhtiar sebagaimana biasa. Tapi kita harus yakin bahwa kadar rizki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Inni alimtu anna rizki la ya'kuluhu ahad fatma'antu." Aku tahu bahwa rizki yang menjadi jatahku, menjadi milikku, nggak mungkin dimakan orang lain. Maka aku tenang. Aku tidak akan mendobrak pintu. Aku tidak akan melanggar aturan saat mencari rizki. Karena aku tahu bahwa rizki yang memang menjadi milikku, dia pasti akan datang kepada aku dan tidak mungkin ketukar ke orang lain. Maka aku tidak akan pernah melakukan pekerjaan untuk mendapatkan rizki dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun cara yang aku lakukan, kalau itu jatahku, dia akan sampai kepada aku. Inilah maksud kalimat inni alimtu anna rizki la ya'kulu ahad. Rizki yang menjadi milikku nggak bisa ketukar orang lain. Nggak mungkin pergi ke tempat lain. Dia pasti akan datang kepada aku karena itu milik. Yang kedua dia katakan wa inni alimtu anna amali la ya'maluhu ahad fastahattu. Dan aku tahu
bahwa amalan-amalan yang harus aku kerjakan di dunia ini tidak mungkin aku titipkan kepada orang lain untuk mengerjakannya. Maka aku bersungguh-sungguh. Karena apa yang aku lakukan di dunia, itulah yang akan aku dapatkan di akhirat. Kalau aku bersungguh-sungguh, aku akan sukses. Aku bersungguh-sungguh, aku akan kaya. Amalanku yang harus aku lakukan, nggak bisa aku titipkan orang lain. Al-yawmu amal dunal hisab wa ghadan hisab dunal amal. Hari ini tempat manusia beramal belum dihisab oleh Allah. Tapi nanti di akhirat tempat hisab atas setiap amal dan tidak ada lagi kesempatan manusia untuk beramal. Maka amal yang harus kita lakukan, ya kita lakukan. Karena amalan itu nggak bisa kita titipkan orang lain. Ketika waktu sholat, kita katakan kepada saudara kita, sudah kamu saja yang sholat, saya kirim salam saja. Nggak bisa. Saya nggak mau melakukan ibadah, cukup saya mengeluarkan harta saja. Tidak bisa. Amalan yang Allah perintahkan kepada kita, harus kita lakukan. Karena itulah yang akan kita temui di akhirat nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun itu akan nampak di akhirat. Siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun itu akan nampak di akhirat. Yang ketiga, Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, dia mengatakan, wa inni alimtu anna akhiru mathiri al-qabr fasta'attu. Aku tahu bahwa akhir perjalanan hidupku adalah kubur. Kita hidup dari kecil, muda, tua, kemudian masuk kubur. Fasta'attu, maka aku bersiap-siap. Karena aku pasti mati. Aku tidak akan hidup selamanya di dunia ini. Sekaya apapun aku pasti mati. Setinggi pangkat apapun yang aku miliki, aku pasti mati. Fasta'attu, maka aku bersiap diri. Maka Nabi katakan orang yang paling pandai di dunia ini, orang yang sadar atas kehidupan yang singkat dan dia mempersiapkan bekal untuk kematiannya. Inilah orang pandai. Dan orang yang bodoh, orang yang merasa hidup di dunia selama-lamanya dan dia tidak mempersiapkan bekal untuk akhiratnya. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajis man adba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Itulah 3 kalimat mutiara yang dikatakan oleh Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Suatu hari Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, ketika diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun, dia saat itu agak gelisah mengenai rizki untuk keluarganya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dia untuk memukul batu besar yang ada di depannya. Fa'amarallahu ayyadriba as-sakhrata bi'asa. Dipukullah batu besar dengan tongkatnya. Fa'idha hiya sakhratun ukhra. Ternyata di dalam batu besar itu ada batu lagi. Dipukul lagi. Ternyata ada batu lagi. Sampai batu yang ketiga dipukul oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Fa'idha hiya dudatun ta'kulu minal hasyarat. Ternyata di dalam 3 lapis batu itu ada seekor ulat yang sedang makan daun segar. Maka untuk betul-betul meyakinkan Nabiullah Musa alaihissalam bahwa yang namanya rizki itu ada ketetapannya di sisi Allah, ulat itu berbicara dan dia dengar. Apa kata ulat? Subhanalladzi yarani wa ya'rifu makani wa la yansani wa yadhkuruni wa la yansani. Maha suci Allah yang tahu di mana aku berada. Maha suci Allah yang melihat aku dimanapun aku berada. Maha suci Allah yang ingat padaku dan tidak pernah melupakan aku. Maka saat itu Nabi Musa alaihissalam bertambah yakin bahwa memang betul, percaya atau tidak percaya,
Rizki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam 3 lapisan batu ada seekor ulat yang sedang makan daun segar. Inilah maksud daripada firman Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu binatang di muka bumi ini kecuali rizkinya dijamin oleh Allah. Apalagi manusia. Apalagi kita yang menyembah Allah. Apalagi kita yang sholat. Apalagi kita yang bersujud kepada Allah. Maka kita harus yakin bahwa yang namanya rizki itu sudah ada ketetapannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas, inna ahadakum layyamuta hatta yastakmila rizqahu. Wahai sekalian manusia, kata Nabi SAW, sesungguhnya salah seorang di antara kamu tidak akan mungkin mati sebelum rizki itu sampai sempurna kepada dia. Nggak mungkin mati. Sebelum rizki itu sampai sempurna kepada dia, dia tidak akan mati. Ada orang yang sakit, nggak bisa makan. Bisanya cuma minum dan bernapas saja. Berarti jatah makan sudah habis. Ada orang sakit, bisanya minum saja. Bisanya bernapas saja. Sudah nggak bisa makan, sudah nggak bisa minum. Berarti jatahnya tinggal napas saja. Ketika semua jatah rizki sudah habis, baru saat itu dia akan mati. Maka Nabi SAW katakan kepada kita, ya ayuhan nas, inna ahadakum layyamuta hatta istakmila rizqahu. Fala tastabti'ur rizqa. Fakhudu mahalla wada'u mahurrima. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya salah seorang di antara kamu tidak akan mungkin mati sebelum jatah rizki itu sempurna sampai kepada kamu. Maka jangan kamu salahkan dirimu. Ketika kita gagal meraih apa yang kita inginkan, kita salahkan diri kita. Jangan. Itu sudah ada ketetapannya di sisi Allah. Kita salahkan diri kita, apalagi kita menggunakan cara yang diharamkan oleh Allah untuk memaksakan bagaimana rizki itu datang kepada kita. Jangan. Kalau itu memang jatah kita, dia pasti sampai. Dan kalau itu memang bukan jatah kita, dengan cara apapun dia tidak akan sampai kepada kita. Maka di penghujung hadis itu Nabi katakan, fakhudhu mahalla wada'u mahurrima. Maka ambillah hanya yang dihalalkan oleh Allah dan tinggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Tidak perlu kamu menggunakan cara yang melanggar aturan. Kenapa? Karena tanpa kau maksiat kepada Allah, kalau itu jatah kamu, dia akan sampai kepada kamu. Walaupun kamu menggunakan cara yang menyebabkan kamu berdosa, kalau itu bukan jatah kamu, dia tidak akan sampai kepada kamu. Maka orang yang pandai, orang yang beriman, ketika dia berusaha untuk mencari rezeki, dia hanya mencari yang dihalalkan oleh Allah. Maka seorang istri yang solehah, seorang istri yang takwa kepada Allah, seorang istri yang cinta pada suami dan anaknya, yang ingin bersama suami dan anaknya di dalam surga, dia selalu berpesan kepada suaminya ketika berangkat bekerja. Wahai suamiku, carilah rizki yang halal untuk aku dan anakmu. Aku dan anakmu siap lapar di dunia untuk tidak makan sesuatu yang haram. Tapi aku dan anakmu tidak akan mampu, tidak akan siap dibakar di neraka gara-gara makan sesuatu yang haram. Maka wahai suamiku, berhati-hatilah dalam bekerja, bawalah ke rumah ini hanya sesuatu yang dihalalkan oleh Allah.
Itulah pesan seorang istri solehah kepada sang suami yang dia cintai. Kenapa? Karena dia ingin bersama-sama suami dan anaknya di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia ingatkan, jangan sampai suaminya melakukan dosa saat dia mencari rezeki. Namun, sifat manusia memang selalu kurang. Sifat manusia tamak dan rakus. Itu menjadi tabiat manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam Al-Quran, Alhaakumut takasur. Manusia itu selalu kurang, kurang, dan kurang. Hatta zurtumul maqabir. Nggak pernah merasa cukup. Sampai dia masuk ke dalam kubur. Padahal yang dia kumpulkan pagi, siang, sore, malam itu nggak ikut dia ke dalam kubur. Nggak ikut. Yadba'ul mayyit salasan. Wa yarji isnani wa yabqa wahid. Yang mengikuti mayit ke kubur itu 3. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, dan anak. Dan amalnya. Wa yarji isnani. Yang 2 ini pulang. Nggak ikut dia ke dalam kubur. Hartanya, mobilnya, pulang. Keluarganya, pulang. Yang ikut dia, amaluhu. Amalnya saja. Tapi sifat manusia memang selalu kurang. Hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk ke dalam kubur. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau utiya ahadukum bi uhudin min dahab fatamanna tsaniyah." Andaikan salah seorang di antara kamu Allah berikan untuk dia sendiri satu gunung emas yang tidak mungkin dia mampu habiskan segunung emas itu untuk memenuhi perutnya, nggak mungkin. Tapi tetap merasa kurang. Dan dia akan cari mana gunung kedua untukku. Mana gunung ketiga untukku. Mana gunung keempat untukku. Mana gunung kelima untukku. Terus seperti itu. Kenapa? Itulah sifat manusia yang harus kita waspadai. Manusia itu mengatakan mali, 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 kata Nabi. Hartaku, hartaku, hartaku. Nabi terangkan kepada kita, hei manusia, ketahuilah. Harta kamu yang sebenarnya itu apa? Malaka min malika illa ma akalta fa'afnaita. Harta kamu yang sesungguhnya, wahai manusia, adalah apa-apa yang kau makan masuk ke dalam perutmu, kemudian dia keluar jadi kotoran. Itulah harta kamu. Wa ma albasta fa'ablaita. Dan pakaian yang kau pakai nempel di badanmu sampai pakaian itu usang dan kau buang. Yang ketiga, harta kamu wa ma tasaddaqta. Apa yang kau sedekahkan, itulah harta kamu. Harta kamu yang sesungguhnya adalah 3 hal itu. Yang kau makan kemudian jadi kotoran, yang kau pakai nempel di badanmu, kemudian usang kau buang, dan apa yang kau sedekahkan, itu harta kamu. Adapun yang kau tinggalkan setelah mati, itu semua bukan milik kamu. Itu semua bukan milik kamu. Tapi karena sifat manusia memang rakus dan tamak, sehingga walaupun dia tahu itu harta semua tidak akan dia bawa mati, tetap dia berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Boleh, asalkan jangan berbuat dosa dan maksiat kepada Allah ketika dia mencari harta. Karena mengumpulkan harta dengan cara maksiat, itulah orang yang rugi di dunia dan rugi di akhirat nanti. Suatu hari, Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam berjalan dengan salah seseorang. Ketika Nabi Isa berjalan dengan salah seseorang, ini kisah diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Isa alaihissalam berjalan dengan seseorang, Nabi Isa membawa 3 keping roti bersama temannya tadi. Di tengah jalan Nabi Isa tinggalkan temannya bersama roti 3 biji tadi, karena Nabi Isa ingin buang hajat
Selesai buang hajat, rotinya hilang satu. Maka Nabi Isa tanya kepada temannya, man akhadar roti? Siapa yang ngambil roti ini? Temennya nggak ngaku. Dia katakan la adri. Saya nggak tahu wahai Isa. Nabi Isa nggak mau paksa dia, padahal Nabi Isa tahu dia yang ambil roti. Nabi Isa ingin supaya dia mengaku dengan sendirinya. Maka diajak orang itu jalan dengan Nabi Isa sambil Nabi Isa ingin menunjukkan mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Melewati orang buta. Nabi Isa berdoa kepada Allah, ya Allah kembalikan penglihatan orang ini. Diusap mata orang ini, alhamdulillah dengan izin Allah, penglihatan orang ini kembali. Dia bisa melihat lagi. Temannya kaget dengan mukjizat yang Allah berikan. Maksud Nabi Isa ketika dia melihat mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Isa, dia mengaku. Nabi Isa bertanya, man akhadar raqib? Siapa yang mengambil roti? Dia masih juga belum mengaku. Maka Nabi Isa ajak dia jalan sampai di pinggir lautan. Dia bingung, mau kemana ini? Nabi Isa gandeng, pegang tangannya, dan Nabi Isa membaca bismillah, berjalan di atas air sampai ke tepi lautan. Dia terkejut lagi dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Sampai di ujung lautan Nabi Isa bertanya, siapa yang mengambil roti? Tetap juga dia tidak mengaku. Akhirnya yang ketiga kali Nabi Isa berjalan lagi dengan orang itu, ada 3 batu besar di depan mata Nabi Isa. Maka dipegang oleh Nabi Isa batu-batu tersebut dan Nabi Isa katakan, kun zahaban biiznillah. Jadilah kamu emas dengan izin Allah. Maka 3 bongkahan batu itu berubah jadi emas. Maka teman ini kaget melihat 3 bongkah batu besar-besar jadi emas semuanya. Dia bertanya, liman hadza dhahabi Aisyah? Wahai Isa, 3 bongkahan emas ini milik siapa? Maka Nabi Isa katakan, wahidun li, wahidun laka, wa wahidun liman akhadar raqif. 1 ini milik saya, 1 saya serahkan berikan kepada kamu, 1 lagi akan saya berikan kepada orang yang mengambil roti tadi. Maka saat itu dia langsung mengaku dan dia mengatakan, annalladzi akhadtur raqif ya Isa. Sebenarnya saya yang mengambil roti itu Aisyah. Maka saat itu Nabi Isa mengatakan, hadza firaqun baini wa bainak. Inilah saat perpisahan antara kamu dan saya. Kamu sudah bohong. Kamu menipu dan kamu rakus kepada dunia. Ditinggalkan dia oleh Nabi Isa alaihissalam. 3 bongkah emas itu ada di depan matanya. Dia gembira dan senang saat menikmati 3 bongkahan emas itu. Belum lama dia menikmati 3 bongkahan emas itu, tiba-tiba datang 2 kawanan perampok. Langsung disergap orang itu dan dia katakan, sudah, jangan bunuh saya. Emas ini kita bagi 3 saja. Jangan bunuh saya. Maka si perampok masih punya hati dan mengatakan, oke, baik kalau begitu. Kita bagi 3 saja. Sebelum mereka membagi 3 bongkah emas tersebut, mereka lapar. Maka diutuslah 1 orang untuk membeli makanan. 2 orang menjaga emas tersebut. Berangkatlah 1 orang untuk memberi makanan karena lapar. Yang pergi 1 orang membeli makanan tadi berpikir, buat apa kita bagi 3? Rugi dong saya. Mendingan makanan ini saya bubuhi racun supaya mereka makan makanan dan mati semuanya. Emas itu menjadi milik saya semua. Yang 2 ini pun berpikir sama. Buat apa kita bagi 3? Mendingan kita bagi 2 aja. 1,5, 1,5. Nanti yang beli nasi ini, beli makan ini kembali, kita bunuh rame-rame. Supaya 3 bongkahan emas milik kita berdua. Sepakat. Akhirnya benar. Ketika datang yang beli makanan langsung dibunuh oleh 2 orang ini. Setelah membunuh tambah lapar dia makan makanan beracun dan dua-duanya mati. Akhirnya 3-tiganya tergeletak, emas bongkahan itu ada di samping mereka. Nabi Isa alaihissalatu wassalam lewat lagi dari saparnya melihat
Ini mayat-mayat tergeletak dan emas ada di situ. Maka saat itu Nabi Isa mengatakan, hadat dunia. Inilah hakikat dunia. Dia akan membunuh orang yang tidak faham menghadapi dunia. Dia akan memangsa orang yang tidak faham menghadapi dunia. Bukan berarti kita tidak boleh. Boleh dianjurkan ibadah. Tetapi hati-hati. Kalau kita tidak faham hakikat dunia, maka kita akan tenggelam, dikuasai oleh dunia. Dan kita lupa bahwa kita sedang menuju kepada akhirat. Itulah nasihat yang selalu dinasihatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita berhati-hati di dalam mencari nafkah, karena nafkah yang kita bawa pulang untuk anak istri kita itu akan menjadi darah daging tumbuh kembang untuk keluarga kita. Ayu lahmin nabata minal benaru aula bihi. Daging badan manusia yang bercampur dengan yang haram, maka itu bagian daripada neraka. Kalau kita cinta dengan anak istri kita, kita harus hati-hati dan jangan kita bawa pulang kecuali sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu memang jatah kita. Dengan cara apapun kita tidak akan bisa merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam takaran rizki yang memang sudah Allah tetapkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita semua untuk mendapatkan rizki yang halal, dan Allah berikan keberkahan dalam rizki kita. Syaratnya jaga sholat, banyak bersedekah, banyak beristighfar, dan banyak berdoa kepada Allah. Hidupkan silaturahim. Itu semua juga merupakan asbab-asbab datangnya keberkahan rizki kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar untuknya dan Allah datangkan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.